Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam sarapan rohani. Kita sebagai manusia membutuhkan makanan jasmani, tetapi juga membutuhkan makanan rohani. Tema sarapan pagi hari ini saya beri judul Kado Terindah. Pada bulan Desember, sebagai anak-anak Tuhan, kita bersiap-siap untuk merayakan Natal. Natal kita sering digambarkan sebagai hadiah atau kado. Nah, anak-anak kalau merayakan Natal, mereka akan membayangkan akan mendapatkan kado dari sanak saudara maupun teman. Demikian juga saya pada waktu masih kecil, anak-anak sekolah minggu, yang saya pikirkan pada waktu Natal yaitu baju baru dan hadiah Natal. Nah, Bapa di surga memberikan kita kado atau hadiah yang terindah, yaitu memberikan anaknya yang tunggal bagi kita orang-orang percaya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih Tuhan kepada kita, anak-anak Tuhan. Dunia yang penuh dosa, tetapi Tuhan yang mulia, yang suci, kudus, rela datang ke dunia untuk kita manusia. Pada waktu Kaisar Agustus mengadakan sensus penduduk, maka orang-orang harus kembali ke daerah asalnya. Demikian juga Yusuf dan Maria kembali ke daerah asalnya, yaitu di kota kecil Bethlehem. Tetapi mereka tidak menemukan tempat penginapan karena banyaknya orang-orang yang datang kembali ke daerah asalnya. Tidak ada tempat menginap bagi Yusuf dan Maria. Mereka harus tinggal di kandang domba. Bahkan tak ada tempat untuk membaringkan raja yang lahir. Hanya tempat palungan untuk membaringkannya. Tempat yang hina, di kandang yang kotor dan bau, disitulah Tuhan Yesus lahir, menggambarkan kesederhanaan Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia meninggalkan kemuliaan, menjadi manusia untuk kita lahir tidak di istana, tidak di kasur empuk dan bersih, tetapi di kandang domba yang kotor dan hina. Tuhan Yesus datang kepada kita dengan segala latar belakangnya. Tuhan Yesus juga datang tidak hanya untuk orang-orang yang baik, tetapi Tuhan Yesus datang untuk orang-orang yang dianggap terpinggirkan, juga dianggap orang-orang yang dianggap hina karena pekerjaannya. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk kita semua. Mari kita baca dalam firman Tuhan Markus 2 ayat 17b. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kabar sukacita dengan kedatangan Tuhan Yesus, dengan kelahiran Tuhan Yesus, tidak dikabarkan kepada orang-orang penting atau raja, tetapi kabar sukacita pertama kali itu disampaikan pada para gembala. Para gembala ini adalah orang-orang yang sederhana, tetapi mereka dipilih oleh Tuhan untuk menerima kabar sukacita. Betapa sukacitanya para gembala karena mereka mendapatkan kabar yang sukacita itu dengan merasakan hadirat Tuhan dan pujian yang dibawakan oleh para malaikat. Dan mereka merasakan hadirat Tuhan, suasana surga yang mereka rasakan. Dan malaikat mengatakan, mari ke kota Bethlehem, kalian akan menemukan
bayi kecil, bayi Yesus di kandang domba. Yang kedua yaitu bintang. Bintang ini membawa orang-orang Majus dari timur untuk datang menemui bayi Yesus. Bintang yang besar bagi orang-orang Majus, orang-orang dari timur, mereka alih-alih perbintangan. Ada raja yang besar yang lahir, ada raja Yahudi yang baru lahir. Mereka, 3 orang Majus ini berangkat ke Yerusalem mencari bayi Yesus ke kota yang kecil yaitu Bethlehem. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari orang-orang Majus. Tidak hanya sebentar mereka mencari bayi Yesus, hampir 2 tahun mereka mencari bayi Yesus. Demikian kita sebagai anak-anak Tuhan belajar juga seperti orang-orang Majus, mencari Yesus, mencari hadirat Tuhan, tidak lelah-lelah untuk datang kepada Tuhan. Orang Majus mempersembahkan mur, emas, dan kemenyan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau Yusuf mempersembahkan ketaatannya dengan tidak meninggalkan Maria yang sedang mengandung. Demikian juga Maria mempersembahkan tubuhnya mengandung bayi Yesus. Demikian juga para gembala mempersembahkan kasih dan puji-pujiannya. Bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus sudah memberikan kado terindah buat kita, yaitu dengan Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir buat kita untuk menebus segala dosa kita. Mari kita baca dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mempersembahkan tubuh kita, segenap kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup menjadi berkat bagi semua orang. Jangan pernah menukarkan harta yang paling indah yang Tuhan sudah berikan dengan memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Jangan kita tukarkan harta yang berharga itu dengan hal-hal yang fana. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.